Salam Bapak Ibu, Jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan. Salam juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pujian penyembahan imun jiwa malam hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya siaran hari ini boleh memberkati kita semua. Sebelum kita mulai, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk apa saja yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita hari ini, sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tidak baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa menyertai, memberkati, memelihara, menghibur, menguatkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan sudah sertai sepanjang pagi sampai malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu dan mengucap syukur melalui ibadah malam hari ini. Berkatilah ibadah kami, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Engkau senantiasa melingkupi hidup kami, menjagai, menyertai Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan saat pergumulan, masalah ada Tuhan izinkan dalam hidup kami terjadi.
kami tenang. Kami senantiasa kuat karena ada Allah bersama dengan kami, karena ada Yesus bersama dengan kami, yang senantiasa menjagai, melingkupi setiap hidup kami dalam segala situasi kondisi yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Walaupun kadang kami tidak bisa melihat jalan kami di depan, tetapi kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hati kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya kepadamu. Saat ku tak dapat melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami mau pegang tetap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang layak dan patut kami percayai. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kami yang sudah mulai putus asa, sudah mulai ragu akan penyertaan Tuhan, yang tidak mengerti arah hidup ke depan, masih belum jelas, tetapi bersyukur ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kami, sehingga kami boleh berharap penuh kepada Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan, selalu mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu percaya kepadamu, hati kami mau selalu percaya kepadamu Tuhan, dan biarlah ini menjadi komitmen kami. Setiap orang percaya yang senantiasa boleh mengandalkan Tuhan atas hidup kami. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Sulit kami memahami jalan-Mu, tetapi bersyukur Engkau Allah yang setia, mengasihi, memberkati, menopang, menolong. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan. Di dalam Tuhan Yesus masih ada pengharapan. Disitulah kami mau melihat, dan kami melihat kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami.
masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Amin. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang sepertinya dalam rumah tangga mereka menghadapi jalan buntu, sepertinya tidak ada jalan lagi, tidak ada pintu terbuka, semua tertutup. Mungkin dalam pekerjaan juga seperti itu, ada kesulitan, ada hambatan, pintu tertutup, tidak ada jalan terbuka. Mungkin juga dalam pelayanan ada pergumulan, ada tantangan, pintu tertutup, tidak ada jalan untuk kami boleh melewatinya. Tapi bersyukur bersama dengan Tuhan, Engkau membuka pintu. Kau sanggup Tuhan memberikan pengharapan, jawaban atas setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk penghiburan kekuatan bagi setiap kami. Dan melalui firman-Mu juga kami dikuatkan. Dalam firman-Mu Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada pengharapan, ada kekuatan bagi setiap kami yang sudah mulai lemah, sudah mulai putus asa. Kiranya melalui firman-Mu malam hari ini kami dikuatkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berilah hati dan telinga seorang murid. Pada saat firman-Mu ditaburkan, kami diberkati. Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Urapi dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Salam untuk kita semua. Kiranya pujian ini yang sudah kita naikkan memberkati kita, menguatkan kita. Hari ini tepat setiap umat Kristen, orang percaya di seluruh dunia merayakan, memperingati, mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 31.
Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji nama Tuhan. Saya memberi judul renungan malam hari ini adalah kesombongan rohani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah ceritanya sebelum Yesus ditangkap. Mereka murid-murid bertemu dengan Yesus bersama-sama dan salah satunya adalah Petrus di situ. Tokoh sentral di sini adalah Yesus dan Petrus ini. Di antara murid-murid, Petrus ini menjadi tokoh sentral di sini. Ada kesombongan rohani dalam diri Petrus. Nah, ada beberapa contoh sebelumnya pribadi yang pernah jatuh dalam kesombongan itu Lucifer, iblis itu. Karena sombong ingin menyamai Tuhan, jatuh. Raja Hizkia juga, karena kesombongannya, pamer kekayaannya, dia jatuh juga. Nah, Petrus dalam hal ini dia sombong rohani, dia merasa lebih dari teman-temannya, dia merasa kuat rohaninya, tidak mungkin akan tergoncang, tidak mungkin akan menyangkal Yesus sepertinya, tidak mungkin akan berbeda jalan dengan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya dia jatuh juga. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua begini, engkau akan tergoncang imanmu." Arti tergoncang saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya begini, tergoyang cepat-cepat. Jadi tergoncang itu cepat begitu. Ini bicara keseimbangan hatinya sehingga Tuhan bilang, "Kamu akan tergoncang imanmu." Ayat 30 itu makanya Tuhan bilang begini. Lalu kata Yesus kepada Petrus, kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tuhan bilang pada hari ini bicara waktu. Kemudian malam ini, artinya tidak sampai berganti hari, tidak sampai 2 hari. Iman Petrus tergoncang. Ini membutuhkan respon yang cepat juga, dan tepat, dan benar juga. Firman Tuhan ini harusnya responnya benar, tapi harus dengan cepat juga. Tetap sebenarnya masih ada kesempatan, ya, antara malam, ya, pada hari ini sampai malam itu, dari siang atau sore sampai malam itu masih ada kesempatan untuk berpikir. Pada saat Yesus bilang, "Engkau akan tergoncang imanmu," itu harusnya ada respon yang baik dari Petrus. Tetapi sayang sekali respon Petrus salah. Petrus harusnya cepat menyadari. Petrus harusnya cepat bertobat. Petrus harusnya cepat menyangkal egonya, sombongnya itu, supaya tidak menyangkal Yesus melalui imannya. Tuhan bilang sekali lagi, tergoyang cepat imanmu. Kenapa Tuhan tidak bilang tergoncang pekerjaanmu, tergoncang ekonomimu, tergoncang keluargamu, tergoncang kekayaanmu, tergoncang posisimu, tergoncang kedudukanmu, tergoncang pendapatanmu, tergoncang pelayananmu? Kenapa Tuhan tidak bilang begitu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan, Tuhan bilang imanmu. Mengapa? Tuhan tahu, iblis juga tahu, kalau iman orang percaya tergoncang,
iman Petrus goyang, iman murid-murid goncang, maka segala seluruh sendi kehidupan akan hancur, runtuh, berantakan, babak belur. Iman para pelayan hancur, maka pelayanan pun akan hancur. Iman seorang keluarga, kepala rumah tangga, kalau imannya hancur, maka keluarganya itu pun juga hancur. Kalau iman seorang pekerja atau pemimpin dalam perusahaan hancur, maka perusahaannya pun akan hancur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman adalah dasar kekuatan setiap orang percaya untuk mengikut Yesus. Nah, Petrus imannya tergoncang. Ini menjadi sangat penting bagi setiap orang percaya. Peliharalah imanmu di dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan Yesus. Kehancuran iman kita, iblis senang. Setan suka. Setan gembira. Setan atau iblis pesta pora, sorak-sorai, tepuk tangan pada saat iman seorang anak Tuhan, orang percaya jatuh, hancur, goncang. Iblis senang. Setan bergembira. Demikian juga pada saat Petrus jatuh, iblis bersukacita. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan sudah ingatkan Petrus di ayat 27. Kamu akan tergoncang imanmu. Ini sebenarnya kesempatan sekali lagi untuk berpikir. Petrus harus berpikir, mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan itu, dihayati, dipahami benar-benar, introspeksi diri, mengaca diri, sehingga Petrus tidak jatuh dalam menyangkal Yesus. Tapi sekali lagi Petrus salah pilih. Petrus salah meresponi firman Tuhan. Petrus salah menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah beri kepadanya. Melalui pertanyaan itu sebenarnya Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus untuk bertobat. Jangan kamu lanjutkan, jangan kamu teruskan. Tetapi Petrus sekali lagi salah mengambil atau menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Dan ini terbukti respon Petrus, kesombongan Petrus ini di ayat 29. Kata Petrus kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Perhatikan ini. Dan ayat 31 diulang lagi di sana. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua yang lain pun berkata demikian. Akhirnya mempengaruhi teman-temannya. Ini kesombongan Petrus. Akibatnya, hasilnya di ayat 66 sampai 72. Kesombongan Petrus membawa konsekuensi, membawa dampak. Di ayat 68, tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Dampaknya di ayat 68, akhirnya Petrus menyangkal. Petrus berdalih, aku tidak mengerti apa maksudmu, dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ini murid yang gak sopan. Kalau orang Jawa, itu kebiasaan, mungkin bukan hanya orang Jawa saja, kalau seseorang lagi ngobrol, diajak ngobrol, terus yang diajak ngobrol itu pergi, pas ngomongnya belum selesai, wah itu gak sopan. Itu songong, itu kurang ajar. Petrus kurang ajar kepada Tuhan Yesus. Mau diajak ngobrol sama Tuhan, pada saat Yesus berkata kepadanya, kok malah dia pergi meninggalkan Yesus. Ini dampak kesombongan yang pertama. Yang kedua di ayat 70 itu. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Sekali lagi Petrus menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus, tidak tahu siapa Yesus itu. Kemudian di ayat 71 yang ketiga dikatakan begini juga, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Oh, ini tambah bahaya, tambah meningkat kesombongannya. Mengutuk Tuhan, bersumpah, jelas ini tentang sumpah palsu, bohong.
Dia bilang, aku tidak kenal dia, aku tidak mengerti maksudmu. Bohong. Dia kenal siapa Yesus karena dia gurunya, Petrus muridnya. Dan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia itu seperti ini, kedagingannya seperti ini. Ini biasanya dan sangat sering jika seseorang dalam keadaan terjepit, terpojok, itu muncullah kebohongan itu. Atau kesalahannya mulai ketahuan, terbongkar, mulai sumpah palsu. Enggak, aku tidak kenal, sumpah. Aku tidak kenal Yesus itu siapa, tidak kenal dia itu siapa. Karena sudah mulai terbongkar kebohongannya, mulai mengelak. Kemudian di ayat 72 juga, dan pada saat itu berkokoklah untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Menyangkal, menangis dia, menyesal, malu, tapi sudah terlambat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesombongan itu mengawali kejatuhan. Kesombongan rohani mengawali kejatuhan rohani juga. Petrus menyepelekan firman Tuhan. Petrus menganggap enteng firman Tuhan. Dia merasa sudah rohaninya sudah tinggi. Nah, ini biasa juga kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Aduh, kalau saya omongan-omongan begitu itu sudah biasa Pak, sudah lewat. Kalau hal-hal semacam itu Pak, saya sudah melewatinya. Tidak mungkin saya jatuh. Tidak mungkin saya jatuh di situ karena saya sudah lewat. Saya sudah biasa mendengar omongan-omongan seperti itu. Hati-hati. Kesombongan mengawali kejatuhan. Kalau kita tidak cepat bertobat kembali kepada Tuhan, mohon ampun supaya kita dipulihkan. Dan ini masuk juga, dialami juga oleh setiap orang-orang percaya saat ini, oleh setiap orang-orang Kristen saat ini. Dan berkatnya bagi saya dan untuk kita semua, dari cerita ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus membuang kesombongan ini. Dibuang kesombongan. Yang pertama. Yang kedua, digantikan dengan kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Yang ketiga, mohon ampun dan bertobatlah sebelum terjadi, sebelum terlambat. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Jikalau hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sedang mengalami atau di posisi seperti Petrus, cepat berlutut berdoa kepada Tuhan, mohon ampun sebelum terlambat. Minta ampun kepada Tuhan supaya hati kita digantikan dengan kerendahan hati, bukan kesombongan rohani. Petrus jatuh dalam kesombongan rohani karena dia merasa sudah bisa, tidak perlu Tuhan, tidak menganggap Tuhan lagi. Tapi sekali lagi, Petrus jatuh karena kesombongan rohani. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan. Ini juga mengingatkan kepada saya supaya saya tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Tuhan bisa memakai kita untuk memproses rohani kita semakin bertumbuh. Tidak hanya melewati hal-hal pergumulan-pergumulan yang besar, masalah-masalah yang berat, tidak. Masalah-masalah yang rumit, tidak. Kadang melalui masalah-masalah pergumulan yang hal-hal yang sepele, yang tampaknya kecil, remeh-temeh, tetapi itu dipakai Tuhan untuk membawa kita bertumbuh rohani kita. Untuk menguji apakah kita bertahan, apakah kita memiliki kerendahan hati, tidak sombong rohani. Dan kalau kita jatuh, iman kita hancur, iman kita goncang, goyang, ada satu pribadi yang bersuka cita di sana, si setan, iblis akan bersuka cita. Oleh sebab itu, cepat bertobat, mohon ampun kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Demikian juga seperti Petrus yang mengalami ujian kesombongan dalam hal rohani. Tuhan, mungkin kami pernah melakukan itu kepadamu, atau saat ini kami sedang melakukannya kepadamu. Kami mohon ampun. Kami bertobat, Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan kami. Pulihkan pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikanlah kami kerendahan hati, mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman, dan kami mau terapkan, mau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan menyertai, memberkati, dan menolong. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat Ebenezer yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, menjamah, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah supaya mereka boleh sehat kembali, beraktivitas seperti biasa dan bekerja, dan terlebih melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menanti kelahiran anak mereka. Tuhan juga kuatkan kandungannya, ibunya juga kuatkan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang baru saja melahirkan. Tuhan memberkati ibunya, pemulihan, anaknya juga kesehatan daripada Tuhan. Segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Ebenezer, mungkin saat ini sedang bekerja. Tuhan berkati, sertai, lindungi, jagai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, siaran ini. Tuhan berkatilah. Berikanlah mereka kerendahan hati. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah juga, pulihkan, sembuhkan. Mengalami pergumulan, Tuhan berikanlah jalan keluar. Dan jika mereka mengalami posisi atau berada di posisi seperti Petrus, berikanlah mereka kekuatan untuk mengaku di hadapan Tuhan, bertobat, mohon ampun, supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami dijauhkan dari dosa-dosa kesombongan rohani. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan benci dengan kesombongan, terlebih kesombongan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali kami bersyukur dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu Ebenezer GBB, Ebenezer Bali ke dalam tangan-Mu. Dan juga setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kami, hidup kami mulai malam hari ini, istirahat kami. Bangunkan besok dengan kesehatan, kekuatan baru, berkat yang baru. Pertemukan dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan jika malam hari ini ada saudara-saudara kami yang belum percaya Yesus, Tuhan jamahlah supaya melalui firman malam hari ini mereka boleh dijamah Tuhan dan mengambil keputusan untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah selesai, dan terima kasih untuk seluruh jemaat Ebenezer yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Dan juga teman-teman dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti juga acara ini, ibadah ini, siaran ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk saudara Christine, untuk anak Carla yang menolong juga pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala yang dibutuhkan rencana-rencana ke depan.
Sampai berjumpa, bertemu di siaran Imun Jiwa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ebenezer Immanuel.